Finlandia sedang mempertimbangkan keanggotaan NATO gabungan bersama Swedia yang hingga kini masih mempertahankan status non-bloknya. NATO menegaskan bahwa Finlandia dan Swedia akan disambut dengan hangat sebagai anggota. Menteri Pertahanan Finlandia, Brigjen Sami Nurmi membeberkan tujuan negara tersebut bergabung dengan organisasi besar itu. Pertama, ini akan menjadi kelompok besar negara-negara Eropa Utara dalam aliansi NATO di masa depan. Kedua adalah kemampuan dan penguasaan seluk-beluk militer. Ia berpikir Finlandia memiliki pasukan pertahanan yang modern dan handal yang sudah dikembangkan bertahun-tahun. Menjelang aksesi NATO mereka, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson pada hari Rabu berjanji untuk membela Swedia dan Finlandia terhadap potensi ancaman Rusia. Di situs Kremlin seperti dilansir BBC, Putin memuji pasukan Rusia. Pidato Putin ini menandai Hari Pasukan Khusus Rusia yang dihelat pada 27 Februari sejak 2015. Putin mengatakan tentara telah dikerahkan untuk membantu Republik Rakyat Donbas. Dia mengakhiri pesan dengan mengatakan, "Saya berharap semoga sukses dan semua yang terbaik untuk Anda dan orang yang Anda cintai." Rusia telah menyatakan perang ke Ukraina sejak Kamis 24 Februari 2022. Sejak saat itu, tentara Rusia melancarkan serangan ke pangkalan militer dan tempat lain di seluruh Ukraina. Pada Minggu 27 Februari 2022, militer Rusia dilaporkan meledakkan pipa gas di Kharkiv, kota terbesar kedua Ukraina setelah Kiev. Dikutip dari The Guardian, Sisi Marin merupakan seorang komandan divisi tank Kantemerovskaya. Pemuda ini berasal dari kota Ust-Ilinsk di wilayah Irkutsk, Rusia Tenggara, yang menjalani persidangan di pengadilan awal di distrik kecil nomor 3 di Kiev didampingi oleh pengacaranya Viktor Oshyanikov. Nantinya tentara Rusia ini akan menjalani persidangan lanjutan pada Rabu 18 Mei. Pengacara Sisi Marin mengatakan kliennya mengaku telah membunuh korban. Kejadian tersebut terjadi di wilayah Sumy di timur laut Ukraina pada 28 Februari lalu. Ia membunuh seorang warga sipil di desa Chupakivka seusai menembaki konvoi kendaraan militer. Sisi Marin dituduh menembaki sebuah mobil setelah konvoi kendaraannya diserang oleh Ukraina. Saat itu ia mengemudikan mobil bersama 4 tentara lain saat berusaha melarikan diri. Ia kemudian menembak mati pria tak bersenjata yang tengah bersepeda dan berbicara di telepon. Dikutip dari tribunmedan.com, kelompok sukarelawan pasukan Chechnya terbang dari Bandara Internasional Grozny ke Donbas. Mereka pergi untuk melindungi penghuni DPR dan LPR dan teror junta bandera, Nazi, dan setan. Kata-kata perpisahan di pesawat angkut untuk tentara yang menjalani pelatihan dilakukan Ketua Parlemen Republik Chechnya, Magomed Daudov. Kemudian Wakil Ketua Pemerintah Republik Chechnya, Abu Zaid Wismoradov, dan Menteri Dalam Negeri Republik Chechnya, Ruslan Alkanov. Semangat mereka yang ingin membela kepentingan tanah air di Ukraina berkembang setiap saat. Selain penduduk Republik Chechnya, relawan dari berbagai tanah air juga datang ke sini untuk berlatih, serta melakukan perjalanan ke tempat operasi khusus dan itu layak mendapat rasa hormat yang terdalam. Magomed sangat berharap para pasukannya sukses di medan perang dan pulang dengan kemenangan. Ia tegaskan ratusan ribu lebih sukarelawan sedang menunggu untuk menghabisi militer Ukraina. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Alexander Glushko pada Jumat 13 Mei. Glushko menyatakan Rusia tidak akan membiarkan begitu saja langkah Finlandia dan Swedia bergabung dengan NATO. Namun menurutnya hal ini terlalu dini untuk dibicarakan, termasuk relokasi senjata nuklir lebih dekat ke dua negara Nordik tersebut. Dikutip dari Russia Today, baik Finlandia maupun Swedia tetap berada di luar NATO selama Perang Dingin. Namun sejak operasi militer Rusia ke Ukraina dimulai pada Februari lalu, keduanya telah berubah arah. Finlandia dan Swedia bisa saja mengajukan permohonan masuk blok militer pimpinan Amerika Serikat dalam beberapa hari mendatang. Apabila hal itu terjadi, Glushko menyebut kedua negara itu sudah menyerah pada status non-nuklirnya. Negara-negara itu disebut akan berpartisipasi dalam kelompok perencanaan nuklir NATO. Setelah menguasai penuh kota Mariupol, Ukraina, tentara Rusia mulai membersihkan wilayah tersebut. Salah satunya membersihkan wilayah pabrik Azovstal di Mariupol dari ranjau yang ditanam nasionalis Azov dan Ukraina. Tim penjinak ranjau Rusia bekerja 24 jam untuk memastikan Mariupol bersih dari bahan berbahaya. Video diunggah Kementerian Pertahanan Rusia Senin tanggal 22 Mei hari ini.
gagah tolak damai dengan Rusia, Presiden Ukraina mulai ketakutan dan ingin perang berakhir. Serangan Rusia ke Ukraina memang tak secepat yang dibayangkan, karena Ukraina mendapat banyak bantuan senjata dari Amerika Serikat dan negara-negara NATO. Kita semua tentu masih ingat, di awal-awal invasi Rusia ke negara itu, Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, dengan gagah menolak kata damai dan bersikeras untuk terus berperang. Namun kini, dia melunak, dan dalam wawancara dengan televisi lokal, Volodymyr Zelensky dengan muka letih mengatakan bahwa kecamuk perang di Ukraina akan terus berlanjut jika tidak dihentikan dengan jalan diplomasi. Dilansir dari Reuters pada Sabtu, 21 Mei 2022, Volodymyr Zelensky dengan tegas menyebutkan, jika perang terus berlanjut, maka darah akan terserak di mana-mana, dan pertempuran akan terus terjadi. Pernyataan Volodymyr Zelensky itu seiring dengan menyerahkan dirinya ribuan tentara Ukraina yang bersembunyi di Mariupol kepada tentara Rusia. Akhir dari ini akan melalui diplomasi, tegas Zelensky. Ia menyebutkan pada satu titik Ukraina dan Rusia pasti akan berbicara satu meja guna mencari solusi damai. Dalam format apa, saya tidak tahu, dengan perantara tanpa mereka dalam kelompok yang lebih luas pada level presiden. Sebut Zelensky dalam pernyataannya. Ada hal-hal yang hanya bisa dicapai di meja perundingan, ujarnya, sembari menyatakan bahwa Ukraina ingin semuanya kembali seperti sebelumnya, tapi Rusia tidak menginginkan itu. Lebih lanjut, Zelensky juga menekankan bahwa hasil perundingan nanti haruslah adil untuk Ukraina. Pada Selasa, 17 Mei lalu, juru runding Ukraina Mikhailo Podolyak menyebutkan pembicaraan damai dengan Rusia mandek. Menanggapi itu, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menuduh sebenarnya otoritas Ukraina yang tidak memiliki niat baik untuk menyelesaikan perang dengan cara diplomasi. Pembicaraan memang tidak bergerak maju dan kami mencatat kurangnya keinginan para perunding Ukraina untuk melanjutkan proses ini, sebut Peskov. Senjata canggih bantuan Amerika dan Eropa untuk Ukraina dibombardir rudal kaliber Rusia. Senjata bantuan Amerika Serikat untuk Ukraina jadi tak berguna. Militer Rusia menghanguskan senjata mahal tersebut melalui serangan rudal. Rudal laut jarak jauh kaliber berpresisi tinggi di area stasiun kereta api Malin, wilayah Zhytomyr, menghancurkan sejumlah besar senjata dan peralatan militer yang dikirim dari Amerika Serikat dan negara-negara Eropa untuk pasukan Ukraina di Donbas. Di wilayah Odessa, di pabrik pelabuhan Odessa, rudal yang diluncurkan dari udara dengan presisi tinggi dari Angkatan Udara Rusia menghancurkan fasilitas penyimpanan dengan bahan bakar yang ditujukan untuk kendaraan lapis baja nasionalis Ukraina. Selain itu, rudal luncur udara presisi tinggi menghantam 3 pos komando, termasuk pos komando Brigade Pertahanan Teritorial ke-109 di kawasan N, Desa Bakhmut, 36 area konsentrasi tenaga kerja dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina, serta 8 depot amunisi di desa pemukiman Galitsinovo, wilayah Mykolaiv, Nirkovo, Republik Rakyat Luhansk, Krasny Liman, dan Oseresino, Republik Rakyat Donetsk. Operasi taktis dan penerbangan militer menghantam 4 pos komando, 47 area konsentrasi tenaga kerja, dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina, dan juga menghancurkan gudang amunisi di daerah Drobisevo. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat Su-25 lainnya dari Angkatan Udara Ukraina di dekat Novoalexandrovka, wilayah Kherson. Juga 14 kendaraan udara tak berawak di Ukraina ditembak jatuh di udara di area N, Slavnoy, Krutaya Balka, Alexandrovka, Krasnogorovka, Petropavlovka, Performaisk dari Republik Rakyat Donetsk, Popasnaya dari Republik Rakyat Luhansk, Novaya Kakhovka, Alexandrovka dari wilayah Kherson, Servoniyar di Island Kecil, Kunye, dan Braskovka dari Kharkovka. Selain itu, 8 roket Ukraina dari sistem peluncuran roket ganda Smerch ditembak jatuh di area pemukiman Malaya, Kamisevka, Kamenka, Braskovka, wilayah Kharkov, dan Chernobevka, wilayah Kherson. Pasukan rudal dan artileri menghantam 77 pos komando, 602 area konsentrasi tenaga kerja dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina,
termasuk kamp pelatihan untuk pasukan operasi khusus Angkatan Bersenjata Ukraina dengan personil di dekat Danau Sasik di wilayah Odessa. 43 unit artileri dan mortir dalam posisi menembak, 2 baterai FLRS Grade, 10 dapat amunisi dan peluncur sistem pertahanan udara Bak M1 di area N Mayaki, wilayah Kharkiv. Secara total, sejak awal operasi militer khusus yang berikut ini telah dihancurkan 174 pesawat, 125 helikopter, 966 kendaraan udara tak berawak, 315 sistem rudal anti pesawat, 3.182 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 402 peluncur roket ganda, 1.614 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 3.054 unit kendaraan militer khusus. Di wilayah Odessa, di pabrik pelabuhan Odessa, rudal yang diluncurkan dari udara dengan presisi tinggi dari Angkatan Udara Rusia menghancurkan fasilitas penyimpanan dengan bahan bakar yang ditujukan untuk kendaraan lapis baja nasionalis Ukraina. Selain itu, rudal luncur udara presisi tinggi menghantam 3 pos komando, termasuk pos komando Brigade Pertahanan Teritorial ke-109 di kawasan N, Desa Bakhmut, 36 area konsentrasi tenaga kerja dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina, serta 8 depot amunisi di desa pemukiman Galitsinovo, wilayah